Halo Cancer, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Mereka kaget luar biasa saat tahu siapa kamu sebenarnya. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada kartu Death, ada Nine of Pentacle, ada Seven of Cup, ada King of Cup, dan di sini ada Five of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada kartu Death. Kartu Death di sini bukan tentang kesedihan atau perpisahan, atau tentang kematian, bukan tentang itu saja, tetapi ini juga tentang sesuatu hal yang akan dimulai. Jadi ini bisa tentang kayak kedatangan seseorang yang bisa saja akan menghapus kesedihan kamu atau menghapus air mata kamu. Oke. Saya lihat di sini memang nggak mudah ya awalnya untuk kamu buka hati. Banyak orang yang kaget, banyak orang yang gak nyangka ada sosok hebat yang datang ke dalam hidup kamu. Ya mungkin banyak orang yang menyangka kamu itu bukan siapa-siapa. Banyak orang yang mengira kalau kamu itu ya akan selalu berada dalam kesedihan atau kesengsaraan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya mungkin setelah kegagalan, setelah kehancuran dalam kehidupan kamu. Jadi banyak orang yang mengira kamu itu akan stuck di situ. Kamu akan seperti itu selamanya. Dalam kesendirian, dalam keterpurukan. Tapi ternyata di sini orang juga nggak nyangka ada sosok yang hebat yang datang untuk, boleh dikatakan ya, menyelamatkan kehidupan kamu juga bisa di sini. Jadi di sini kamu akan mampu memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Ternyata kamu mampu untuk move on, ternyata kamu mampu untuk bangkit, ternyata Tuhan memberikan jalan untuk kamu bisa merubah keadaan. Banyak orang yang nggak nyangka di sini. Jangankan mungkin orang lain, kamu sendiri sebenarnya juga nggak nyangka. Tetapi ini adalah rahasia ya, takdir. Sesuatu hal yang memang digariskan. Mendapatkan sesuatu hal yang hebat yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Oke. Tapi ini juga tidak lepas dari alasan, sebab dan akibat, keberuntungan juga. Atau di sini ini juga ada kebaikan yang pernah kamu lakukan dulunya, yang pada akhirnya di sini kamu mendapatkan balasan itu.
Artinya selalu semua yang terjadi dalam kehidupan kamu punya alasan. Kenapa kamu mendapatkan hal ini? Karena memang kamu pantas untuk mendapatkan ini. Kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi nggak ada kalanya kamu juga nggak perlu terlalu memikirkan ya tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Biarkan mereka dengan pikirannya mereka sendiri-sendiri. Yang terpenting saat ini kamu fokus untuk kedepannya, fokus untuk memperbaiki kehidupan kamu, fokus untuk bahagia lagi. Itu. Jadi kartu dari sini sesuatu hal yang akan segera dimulai. Bisa saja seseorang ini hadir untuk membuka lembaran baru untuk kehidupan kamu. Bisa saja. Ada Nine of Pentacle. Ada juga yang sebenarnya sebagian kamu saat ini mungkin masih betah dengan kesendirian ya. Pernah berpisah, pernah bercerai, tapi kayak belum pengen untuk memulai hubungan yang baru. Kamu disibukkan dengan pekerjaan, kamu disibukkan dengan bagaimana cara kamu untuk mencapai impian kamu. Itu, ada yang menyibukkan diri kamu selain hubungan asmara. Fokus kamu tentang itu. Ada juga sebagian kamu di sini. Ya mungkin fokus untuk membahagiakan diri sendiri, fokus untuk membahagiakan orang-orang yang tersayang yang ada di sekitar kamu. Karena ada Nine of Pentacle di sini, kelimpahan tapi tetap dalam kesendirian. Tapi gimana pun, ada saatnya ya, ada momennya. Kamu juga harus lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Ya, mungkin di mulut atau di kata-kata kamu memang ngomong nggak butuh pasangan. Ya mungkin kamu berpikir pasangan hanya merepotkan, pasangan hanya bikin kamu sakit hati. Tapi jauh di dalam lubuk hati kamu terdalam, kamu butuh seseorang, tempat, partner, tempat berkeluh kesah, tempat bermanja. Tapi juga nggak mau maksain. Tapi intinya di sini kamu berusaha untuk tetap terbuka, tapi nggak maksain. Terbuka untuk sesuatu hal yang lebih baik. Terbuka untuk sesuatu hal yang benar-benar mampu meluluhkan perasaan kamu. Itu ada saatnya nanti, tapi nggak maksain juga. Kamu berusaha untuk ngikutin alur kehidupan. Intinya di sini kamu harus move on dulu ya. Di sini kamu harus melepaskan dulu amarah, emosi, tentang dendam, tentang rasa sakit, tentang trauma yang pernah ada. Lepasin dulu. Karena gimana pun, ada pun orang yang baik nanti datang ke dalam kehidupan kamu. Tapi kalau kamu masih terbelenggu dengan masa lalu, itu juga sama aja gak bisa masuk dalam kehidupan kamu. Jadi lepasin dulu. Lepasin dulu amarah, lepasin dulu sakit hati. Intinya berusaha belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan. Karena saya yakin di saat kamu pelan-pelan untuk belajar merelakan dan mengikhlaskan, yakin perasaan kamu akan jauh lebih tenang dan akan jauh lebih merasakan kedamaian nantinya. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk lepasin perasaan dendam. Nggak perlu lagi nyimpan perasaan itu. Karena pastinya itu akan menghambat langkah kamu, akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu juga, akan menghambat aliran cinta juga. Jadi saya lihat di sini kamu juga dalam proses untuk healing ya, untuk move on dari masa lalu. Karena kamu nanti buang-buang waktu juga kalau kamu terus-terusan berkutat dengan masa lalu. Ada King of Cup dan saya lihat di sini memang kehadiran seseorang itu ya mungkin dalam waktu dekat bisa jadi ya seseorang yang akan menghapus air mata kamu, seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang bisa membuat kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Ya mungkin dulunya ada beberapa yang mendekat, tetapi kamu merasa kayak ada kebohongan di situ. Ada sesuatu hal yang dia incar, ada sesuatu hal yang bisa saja ingin memanfaatkan, karena di sini kamu berharta, berkelimpahan. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati kepada orang yang mendekat yang hanya ada maunya. Mendekat hanya karena ingin memanfaatkan. Jadi hati-hati. Penting untuk kamu lebih peka, penting untuk kamu lebih sensitif, lebih selektif juga dalam memilih dan dalam memutuskan. Jangan sampai keputusan kamu itu dipengaruhi karena nafsu, karena ambisi,
karena keinginan sesaat yang ujung-ujungnya bisa bikin kamu menyesal. Oke, jadi jangan sampai. Jadi kamu harus lebih bisa merasakan, lebih peka mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang harus kamu cut di sini. Oke. Ada Five of Swords. Di sini juga tidak lepas dari ada orang yang iri ya, ada orang yang nggak suka lihat proses kamu, atau ada seseorang yang kayak bersaing dengan kamu. Kayak di sini ada seseorang yang kayak bersaing untuk mendapatkan seseorang ini. Dan seseorang ini memilih kamu. Jadi ada yang nggak rela di sini. Ada yang nggak rela kamu dengan seseorang ini menikah. Ini bisa mantan dia atau mantan kamu. Atau ada orang yang tergila-gila terhadap dia. Jadi semua itu bisa saja terjadi. Jadi hati-hati, waspada dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan. Oke, karena hidup nggak akan lepas dari pro dan kontra ya. Hidup nggak akan lepas dari ada yang suka dan tidak suka. Ada yang benar-benar support dan ada yang hanya pura-pura. Jadi hati-hati. Jangan sampai di sini ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu tetapi bisa saja berniat untuk menggagalkan rencana-rencana kamu. Jadi hati-hati. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Love Life, ada High Priestess, ada Father. Di sini ada Transportation dan di sini juga ada Baby. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya lihat tebarannya cukup baik di sini ya. Ya, artinya ada sesuatu hal yang baru yang akan dimulai di sini. Ada cinta yang baru yang akan mengalir, ada kasih sayang dalam kehidupan kamu, artinya akan ada sesuatu hal yang membuat kehidupan kamu kembali berwarna, kembali bergairah lagi, kembali tersenyum lagi. Ini untuk kamu yang masih dalam kesendirian ya, yang masih dalam keterpurukan, masih dalam kesedihan. Saya lihat akan ada kebahagiaan yang benar-benar nyata untuk kamu. Ada cinta, ada kasih sayang di sini, ada ketulusan dan ada niat yang baik. Ini juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan ya, yang artinya di sini kamu tidak pernah berburuk sangka atau berpikir negatif terhadap apapun yang pernah kamu alami dulunya. Kamu yakin apapun yang pernah menimpa kehidupan kamu itu semua punya alasannya. Oke, punya sebab dan akibat. Kenapa kamu dulunya ketemu dengan orang yang toksik? Kenapa kamu dulunya dipertemukan dengan orang yang salah? Karena dari hal itu barulah kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Karena dari situ kamu akan mampu untuk bisa membandingkan mana yang terbaik untuk kamu. Itu artinya. Ini juga tidak lepas dari hal-hal yang dulunya menimpa kamu itu membuat kamu jadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang penting itu dalam setiap keputusan dan dalam setiap pilihan kamu selalu melibatkan Tuhan. Itu yang terpenting. Oke, minta petunjuk, selalu berdoa untuk bisa mendapatkan yang terbaik dan terlepas dari seseorang yang tidak baik. Jadi di sini saya lihat banyak kasih sayang ya, banyak cinta yang akan mengalir dalam kehidupan kamu. Ada Father di sini, ada seseorang yang bisa saja seseorang ini akan bisa menyelamatkan kamu, melindungi kamu di sini. Seseorang yang tidak hanya sebagai pasangan aja, tapi juga sebagai partner, sebagai teman, sahabat. Artinya seseorang yang benar-benar melindungi diri kamu. Dan ini juga adalah masa-masa transisi ya. Memang ada juga sebagian kamu yang mungkin sampai saat ini masih terbelenggu dengan kesedihan dan mungkin berpikir kapan ya kebahagiaan itu benar-benar ada untuk kamu, kapan ya
kamu benar-benar keluar dari keterpurukan dan kesedihan. Ada juga ya, kapan ya ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu, tentang kebahagiaan, tentang kesejahteraan, tentang mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tapi di sini akan ada peralihan ya, penyesuaian, akan ada perpindahan juga di sini. Jadi akan ada saatnya kamu akan benar-benar mendapatkan kehidupan yang baru, awal yang baru, episode yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jangan berpikir mustahil, nggak mungkin, nggak sanggup. Jangan berpikir seperti itu. Kamu harus mampu melihat semua itu dalam sudut pandang yang berbeda. Tidak akan selamanya kesedihan dan kekecewaan itu kamu rasakan. Akan ada saatnya kamu merasakan bahwa ya bersyukur tentang apapun yang dulunya pernah terjadi, karena ini loh yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Sesuatu hal yang baik, artinya sesuatu hal yang memang selama ini kamu nantikan akan segera hadir dalam kehidupan kamu, membawa warna yang baru, membawa kehidupan yang baru. Bisa kehadiran seseorang, pasangan, kehadiran anak yang akan menjadi pelengkap dalam kehidupan kamu. Artinya untuk kamu yang masih dalam penantian, ya memang kadang butuh kesabaran, butuh perjuangan, atau bahkan banyak hal yang sudah kamu korbankan untuk sampai di titik ini. Saya yakin kamu akan kuat untuk melewati semua ini. Karena nggak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang sia-sia terhadap apa yang sudah kamu lewati, terhadap apapun yang sudah kamu perjuangkan, apapun yang sudah kamu korbankan. Air mata kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, itu akan terbalaskan dengan sesuatu hal yang lebih indah nantinya. Jadi tetap bersyukur ya tentang apapun, karena bisa saja Tuhan kasih kamu kesempatan untuk bahagia lagi. Tuhan kasih kesempatan kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru lagi. Lepaskan pikiran-pikiran negatif, lupakan tentang masa lalu yang nyakitin kamu, fokus terhadap sesuatu hal yang positif ya. Berprasangka baik terhadap Tuhan dan yakin Tuhan akan kasih kamu yang terbaik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan pengaruhi pikiran kamu dengan berpikir hidup kamu ya stuck atau hancur, atau nggak akan ada kebahagiaan lagi setelah kegagalan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena bisa saja itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai dalam kehidupan kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap melewati, untuk tetap yakin bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.